ini ibarat orang jual beli. Ada yang jual, ada yang beli. Perindo yang beli. Jadi kalau mereka mau jual berapapun jumlahnya, berapa ribu orang pun, Perindo siap tampung. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah putus dengan kita malah kena PHK. Jadi gak cuma putus cinta tapi juga putus kerja. Itu mungkin yang disebut dengan sudah jatuh ketimpa tangga ini. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Nasdem. Karena setelah Anies kemungkinan akan gagal untuk maju di Pilpres 2024, sekarang kader-kader Nasdem, ribuan kader Nasdem, rame-rame mengundurkan diri. Udahlah Anies ini terancam gagal gitu ya, karena AHY akan merapat dengan PD Perjuangan dan sama-sama mendukung Ganjar. Sekarang kader-kader Nasdem rame-rame mundur. Ya sebenarnya ini bukan cerita baru. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi di mana elit Partai Nasdem itu banyak yang mengundurkan diri karena tidak sepakat dengan Surya Paloh. Tapi kali ini menjadi berbeda, menjadi rame sekali karena Ketua DPD Indramayu itu menyampaikan alasannya secara vulgar sekali. Karena menurut Ketua DPD Indramayu gitu ya, dia dimintai uang sebesar 3,5 miliar rupiah supaya bisa maju sebagai caleg dengan nomor urut 2. Padahal katanya Partai Nasdem ini kan politik tanpa mahar katanya. Kenapa malah dimintai 3,5 M? Makanya kemudian sebagai ketua DPD dia merasa tersinggung gitu karena sebelumnya sudah dijanjikan nomor urut 1. Terus kemudian dijadikan nomor urut 2. Ternyata kenyataannya nomor 3. Makanya dia nggak terima gitu. Setelah bertanya malah dimintai uang. Makanya dia berontak sampai sekarang gitu. Jadi bagi saya alasan yang sangat vulgar ini membuat Partai Nasdem semakin tidak sesuai dengan pencitraannya. Karena pencitraannya kan, oh ini adalah partai yang tanpa mahar gitu ya. Ini adalah partai nasionalis. Tapi dukung Anies. Ya bagaimana mungkin partai nasionalis Demokrat tapi mendukung bapak politik identitas. Sekarang yang katanya politik tanpa mahar ternyata minta mahar. Tapi secara pribadi saya memaklumi gitu karena memang situasi di Partai Nasdem itu memang nggak mudah sekarang ini karena setelah Joni Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung dan korupsi 8 triliun ketahuan oleh Kejaksaan Agung, maka keuangan Partai Nasdem memang agak-agak goyah sehingga wajar sebenarnya kalau meminta uang kepada kader-kadernya atau menjual nomor urut gitu. Karena ya mereka harus punya uang kan untuk maju di Pilpres 2024 gitu. Kalau mereka nggak punya uang sama sekali, gimana caranya mereka bertahan sebagai partai gitu ya? Sudah keluar dari koalisi, keluar nggak ya? Di tengah-tengah lah. Tapi kan udah nggak dapat posisi juga di pemerintahan gitu ya. Setelah Menkominfo-nya sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung, kan sampai sekarang belum ada pengganti. Jadi ya Partai Nasdem itu memang sudah sangat bermasalah hari ini gitu ya. Sehingga wajar kalau kemudian mereka meminta uang kepada kadernya. Karena ya cuma itu cara mereka untuk bertahan, jualan nomor urut. Dan ini menjadi berbeda dengan elit-elit Partai Nasdem yang terkesan malu-malu atau hemat bicara gitu. Nggak ada atraksi copot atribut, copot mukanya Surya Paloh, nggak ada. Makanya yang pengunduran elit dari Partai Nasdem itu tidak terlalu rame, tidak serame yang di Indramayu ini. Karena atraktif sekali gitu ya. Logo-logonya dicopot gitu ya. Ada mobil dicopot, ada muka Surya Paloh dicopot. Wah, itu menghina sekali. Sementara kalau dari elit Partai Nasdem ketika mengundurkan diri, alasannya tuh alasan-alasan yang susah untuk kita cerna secara mudah gitu ya. Seperti misalkan Koni Bakri yang bilang bahwa Surya Paloh ini flying high, playing cheap. Wah, kita kan nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Dalam tafsiran saya seperti yang saya bahas di video sebelumnya, ya mungkin karena si Koni ini sudah tahu bahwa kasus 8 triliun itu ada campur tangan seorang Surya Paloh. Makanya kemudian dia mengundurkan diri dari Partai Nasdem gitu. Jadi itulah yang membedakan kalau kelompok elit yang mundur dan kelompok menengah bawah gitu. Kalau tingkat DPD atau kader-kader di bawah kalau sudah mundur, mereka akan sangat atraktif sekali gitu.
Sehingga dari sini pertanyaannya, kenapa kader-kader Partai Nasdem itu seperti coba untuk mempermalukan Surya Paloh, mempermalukan Partai Nasdem itu sendiri, padahal mereka selama ini mereka berada di Partai Nasdem bersama-sama gitu. Kenapa alasannya? Dalam analisa saya, kalau saya lihat dari rekam jejak Partai Nasdem yang selama ini suka mengajak kader-kader partai lain untuk bergabung dengan Partai Nasdem gitu ya, termasuk teman saya katanya sempat ditawarin itu untuk jadi sekjen Partai Nasdem gitu ya, atau untuk jadi wakil Partai Nasdem katanya dengan anggaran yang sekian miliar gitu ya, tapi kemudian ditolak waktu itu gitu ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Partai Nasdem sebelumnya ini keceplosan. Keceplosan. Gak apa-apa lah ya, saya kan nggak sebut teman yang mana. Ya, jadi kalau kita ngelihat dari Partai Nasdem sebelumnya gitu ya, itu kan banyak juga kader-kader yang dari partai lain terus pindah ke Partai Nasdem. Setelah itu kemudian membuat Partai Nasdem itu mendapatkan suara di beberapa daerah karena memang yang diambil adalah orang-orang yang memang senior dalam politik gitu. Nah, sekarang giliran Partai Nasdem yang diperlakukan seperti itu oleh Perindo. Ini karma yang sangat sempurna dan luar biasa, pas sekali gitu, karena setelah Ketua DPD Indramayu dari Partai Nasdem ini mengundurkan diri bersama ribuan loyalisnya, ya masuk akal lah, Ketua DPD itu kan memang punya loyalis dan memang pasti ribuan jumlahnya gitu ya. Mereka ternyata kompak untuk pindah sama-sama ke Partai Perindo. Ini karma luar biasa ini. Setelah bertahun-tahun Partai Nasdem mengambil atau mengajak kader-kader partai lain untuk bergabung dengan partainya, untuk memperbesar partainya secara instan dan cepat gitu ya. Karena cepat sekali Partai Nasdem. 2014 ikut pemilu, 2019 itu langsung besar gitu ya, langsung dapat 5% gitu. Itu kan ya instan sekali. Nah, sekarang mereka kena karmanya. Ya, tapi dari sini saya ngelihat mundurnya Ketua DPD Partai Nasdem dari Indramayu dari Partai Nasdem ini, saya pikir itu bukan cuma soal uangnya aja gitu ya. Mungkin dia tersinggung karena dia dimintai uang sampai 3,5 miliar dan itu tidak sesuai dengan pencitraan atau profil Partai Nasdem yang katanya partai tanpa mahar gitu. Mungkin itu menjadi alasan yang personal, tapi di luar itu nampaknya pemicu utamanya atau masalah utamanya sudah ada sejak lama gitu. Jadi ketika ini menjadi masalah yang personal, dimintai uang secara personal, dia langsung berontak tuh. Padahal sebelumnya itu sudah ada ketidaksetujuan dengan pusat gitu. Sudah ada ketidaksetujuan dengan Partai Nasdem. Dan saya curiga bahwa Ketua DPD Partai Nasdem dan loyalisnya selama ini memang adalah orang-orang yang tidak setuju dengan Anies Baswedan. Cuma selama ini mereka menahan diri gitu. Udahlah tahan, yang penting kita bisa maju caleg gitu ya. Yang penting kita bisa nomor urut 2 atau nomor urut 1 yang udah pasti jadi gitu ya. Makanya kemudian mereka tahan-tahan tuh. Tapi ketika ini kemudian menjadi personal, masalah personal, dimintai uang 3,5 miliar, maka kemudian itu membuat mereka menjadi berontak. Karena sebenarnya kalau dinilai, kalau diukur gitu ya, 3,5 M untuk level Ketua DPD itu nggak terlalu besar. Ya mampulah dia untuk bayar gitu, tapi karena dia ngerasa mungkin sebagai ketua DPD dia dipermalukan, diperlakukan semena-mena oleh pusat, makanya kemudian sekarang dia juga membalas pusat atau Partai Nasdem secara keseluruhan dengan atraksi mencopot atribut-atribut Partai Nasdem. Dari sini kalau saya ngelihat gitu ya, kalau analisa ini benar bahwa Partai Nasdem itu sudah punya bara api bernama pencapresan Anies Baswedan, terus kemudian sekarang muncul permasalahan yang personal dan kemudian membuat ribuan orang menjadi mundur, maka ke depan nampaknya ini juga akan diikuti oleh DPD partai lain. DPD dari daerah lain, dari Partai Nasdem gitu. Karena ini polanya sudah mulai kelihatan gitu. Mungkin sekarang baru Indramayu, besok Cirebon, Bandung, dan lain-lain gitu. Mungkin juga akan ikut langkah yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Nasdem di Indramayu. Karena kalau ini tidak dihentikan, kalau tidak ada langkah luar biasa dari Partai Nasdem untuk coba merangkul kader-kadernya supaya tetap solid bersama-sama dengan Pak Surya Paloh gitu, maka ini akan menjadi seperti bola salju gitu. Banyak orang akan mengundurkan diri dengan alasan yang sama, entah dengan alasan yang memang terjadi atau dengan alasan yang dibuat-buat, kita nggak ngerti gitu. Karena kita nggak akan tahu bedanya gitu. Karena bisa aja misalkan DPD Partai Nasdem di Surabaya mundur karena juga diminta uang 1,5 M misalkan. Kita kan nggak tahu apa iya itu terjadi atau enggak. Tapi ketika yang bersangkutan mengatakan itu,
ya kita otomatis akan percaya, wah berarti memang ada masalah luar biasa. Gitu. Nah, sementara Partai Perindo yang memang sudah melakukan investasi politik dalam jangka waktu yang cukup lama dan besar sekali, karena Perindo ini sebelumnya ya bikin UMKM gitu ya, bikin gerobak Perindo, di mana-mana ada tuh. Di tempat saya juga ada, di desa-desa ada tuh gerobak Perindo. Jadi investasi politiknya sudah luar biasa besar dan sangat lama selama bertahun-tahun. Sekarang Partai Perindo memanfaatkan momentum itu dengan menarik kader-kader Partai Nasdem yang kecewa. Karena kebetulan sekali gitu ya, Partai Perindo mendukung Ganjar Pranowo, sementara kader-kader Partai Nasdem yang sebelumnya sebenarnya pro dengan Ganjar, itu juga akan rame-rame mengundurkan diri. Jadi ibarat sebuah apa ya? Ini ibarat orang jual beli, ada yang jual, ada yang beli, Perindo yang beli. Gitu. Jadi kalau mereka mau jual berapapun jumlahnya, berapa ribu orang pun, Perindo siap tampung. Ini ketemu ini. Karena kalau sebelumnya gitu ya, kader-kader Partai Nasdem kalau mau mundur karena nggak setuju dengan Anies Baswedan, mereka bingung mau kemana. Mereka mau dukung siapa gitu ya. Kalaupun mereka mau dukung Ganjar, mereka nggak tahu mau masuk partai yang mana. Mau P3, PD Perjuangan kayaknya susah gitu. Apalagi Hanura kayaknya juga susah gitu ya. Tapi Perindo membuka tangannya secara lebar-lebar gitu ya. Sehingga ke depan mungkin akan terjadi perpindahan secara massal yang juga akan membuat suara Partai Nasdem semakin terkikis atau berkurang gitu. Dan konsekuensi dari semua cerita ini mungkin pada akhirnya memang inilah momentum, inilah saatnya bagi Partai Perindo untuk masuk ke Senayan dengan mengambil kader-kader Partai Nasdem yang kecewa dengan pencapresan Anies Baswedan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.